Kasus peredaran barang bukti narkoba yang diduga melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa akan menjadi perang pembuktian yang alot di pengadilan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum Teddy mengaku menemukan fakta lain yang berbeda dengan yang disangkakan. Benarkah ada konspirasi di balik ini? Inilah Top Review. Ada yang berbeda di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin petangnya lalu. Tampak iring-iringan SUV berwarna putih dan berwarna hitam yang ditumpangi oleh sejumlah penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Rupanya, rombongan membawa Irjen Teddy Minahasa yang resmi dipindahkan dari Mabes ke Polda Metro Jaya. Teddy dibawa ke dalam gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah iring-iringan mobil masuk ke halaman parkir, sejumlah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersiaga di depan gedung dan menutup gerbang bagi awak media. Irjen Teddy Minahasa ditahan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Irjen Teddy ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Oktober lalu dalam kasus peredaran narkoba seberat 5 kg yang berasal dari penggelapan barang bukti dalam pengungkapan kasus di Polres Bukit Tinggi. Pada Mei lalu, Polres Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba jenis sabu sebanyak 41,4 kg. Dari jumlah itu, dimusnahkan sebanyak 35 kg. Sisanya 5 kg diduga digelapkan. Ada yang mengejutkan saat Irjen Teddy dibawa ke Polda Metro Jaya, yaitu kehadiran pengacara ternama Hotman Paris Hutapea. Rupanya Hotman ditunjuk sebagai pengacara Irjen Teddy. Mengapa Hotman bersedia menjadi pengacara kasus kontroversial ini? Motivasi saya kenapa mau, ya karena memang waktu jauh sebelum corona, waktu Pak Teddy Minahasa ini sebagai Karo Paminalka di Propam, banyak membantu kasus-kasus pengaduan di Kopi Joni, rakyat-rakyat kecil yang saya bantu. Ya, itu perkenalan saya dengan beliau. Oke. Terus itu alasannya terutama ya. Yang kedua, tentu Anda mungkin akan nanya, kenapa mau bantu kasus narkoba? Jawabannya adalah pengacara itu memang tugasnya adalah memberikan bantuan hukum pada orang yang sedang bermasalah hukum agar nanti putusannya sesuai dengan apa yang fakta persidangan. Oke? Itu loh. Jadi seperti di Amerika, orang sudah terbukti membunuh pun di depan polisi, polisi wajib menyediakan pengacara. Kalau enggak, kasusnya batal. Itu negara Amerika loh. Kasus Irjen Teddy terbilang kasus heboh. Betapa tidak, kasusnya mencuar justru ketika Irjen Teddy sedang dipromosikan dari jabatan Kapolda Sumatera Barat menjadi Kapolda Jawa Timur. Belum sempat dilantik, Irjen Teddy justru kesandung kasus narkoba. Kronologi kasus narkoba yang diduga melibatkan Irjen Teddy Minahasa diungkap langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, keterlibatan Irjen Teddy terbongkar setelah pengembangan perkara kasus narkoba yang melibatkan pengedar, Kapolsek, mantan Kapolres Bukit Tinggi, dan bermuara ke Irjen Teddy. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat
ada keterlibatan Irjen TM. Dalam perkembangan kasus ini, ada nama Mami Linda yang ikut disebut-sebut. Mami Linda menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai pihak yang membeli narkoba dari Irjen Teddy Minahasa. Pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa berbuntut panjang. Nama lain pun mulai terungkap, salah satunya Mami Linda. Mami Linda disebut sebagai pihak yang membeli sabu seberat 5 kg dari Teddy Minahasa. Pengungkapan bisnis gelap bermula dari adanya laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan petugas, ditemukan adanya keterlibatan sejumlah perwira polisi hingga terungkaplah nama mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Dodi disebut sebagai pihak yang menjual sabu seberat 5 kg kepada Mami Linda atas instruksi Irjen Pol Teddy Minahasa yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sabu seberat 5 kg ini merupakan sebagian dari barang bukti 41,4 kg hasil penangkapan pada 13 Mei 2022 lalu. Sabu ini sengaja disisihkan dan diganti dengan tawas. Irjen Pol Teddy Minahasa disebut meraih 300 juta rupiah dari hasil transaksi bersama dengan Mami Linda tersebut. Sosok Mami Linda sebenarnya sempat diungkap ke publik dalam konferensi pers oleh kepolisian pada beberapa waktu lalu. Namun kala itu wajahnya tidak terlihat jelas. Ia hanya tampak mengenakan kacamata dan mengenakan baju tahanan berwarna orange bersama tersangka lainnya. Sementara itu, Hotman Paris justru menduga ada konspirasi yang melibatkan Linda untuk menjerat Irjen Teddy. Tanggal 24 September, Teddy Minahasa memerintahkan semua barang bukti tarik yang 5 kg itu. Tarik lagi, bawa ke Polres, ya, maksudnya jangan lagi dipakai untuk pemancingan karena ternyata arahnya sudah mulai ada keanehan gitu. Nah, kalau bukti untuk pemancingan sendiri di aturan memang dibolehkan gitu, Bang? Itu katanya udah praktek itu begitu, SOP-nya begitu. Untuk undercover. Bukannya 17 hari, ya, Bang. untuk undercover. Dan Teddy Minahasa tidak pernah melihat itu barang bukti. Tidak pernah menyentuh sesudah. Semuanya itu adalah di bawah pengawasan dari Kapolres. Jadi di sini diduga ada konspirasi antara Linda sama si Kapolres ini. Di BAP jelas-jelas perintah tarik semua barang bukti itu ada di BAP dan itu pengakuan dari Kapolres. Tarik semua kepada karena Teddy Minahasa itu maunya undercover itu pemancingan itu maunya di wilayah Padang. Kok sampai ke Jakarta? Kasus ini akan menjadi tantangan serius bagi Polri untuk mengungkap kasus peredaran narkoba, khususnya yang berasal dari barang bukti penangkapan kasus barang haram tersebut. Pengadilan yang fair dan terbuka jelas dinantikan publik yang hingga saat ini masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.